Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Drop to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan menyaksikan aksi kedua pria tua itu dengan senyum dingin. Pergantian segel tangannya menjadi semakin cepat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan bisa menyebabkan dua orang tua ini menderita. Jika dia melepaskan Open Mountain Seal dengan seluruh kekuatannya. Teriakan elang tajam tiba-tiba bergema di atas langit tepat ketika segel tangan Xiaoyan akan tiba-tiba meletus. Itu akhirnya bergema di daerah ini dengan cara yang kuat. Wajah semua orang yang hadir selain Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga berubah luar biasa jelek. Bukannya dia belum sembuh, mengapa dia muncul lagi? Xiaoyan tercengang. Hahaha, aku ingin melihat apakah kamu dapat mengalahkan elit lain Douzong dalam kondisi kamu saat ini. Ucap tetua kepala beruang itu pada Xiaoyan dengan senyum biadab. Xiaoyan tanpa ekspresi, tatapannya hanya menatap langit yang jauh di belakang pasukan aliansi dari 3 kerajaan besar. Sosok besar bergegas dengan cara seperti kilat dari arah itu. Sosok itu dengan cepat menerobos langit dan akhirnya muncul di depan tatapan semua orang dengan tiba-tiba beberapa saat kemudian. Orang bisa melihat sosok besar itu ternyata elang berwarna biru kehijauan yang tenang. Hanya melihat ukurannya saja, tampaknya memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan batu. Tentara besar 3 kekaisaran tiba-tiba menjadi gempar ketika elang biru itu tenang yang besar muncul. Beberapa orang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan panas liar. Elang besar itu tergantung di langit dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul di kepala elang itu. Ada sosok cantik anggun diam-diam berdiri di tempat itu. Angin liar di sekitarnya yang tertiup ke atas bahkan tidak menyebabkan sudut pakaiannya mengepak. Wanita itu mengenakan pakaian ungu merah yang longgar. Lengan bajunya memiliki benang ungu emas mahal yang dijahit dengan cekatan di sekitarnya tampak luar biasa mewah. Tentu saja hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang putih salju cerah yang lembut tersebar ke bawah, muncul seperti percikan air terjun perak. Wajah wanita itu ditutupi dengan cadar yang menyembunyikannya dari pandangan semua orang. Meskipun wajah tampak kabur, itu memberi seseorang rasa ingin tahu untuk menyelidiki. Selain itu, hal yang tampak aneh adalah mata ungu keabu-abuannya yang tidak emosional seperti kulit kayu. Lebih dari separuh sinar terbang cahaya di langit buru-buru berhenti ketika mereka melihat wanita berambut putih yang berdiri di atas elang besar. "Salam kepada pemimpin sekte," ucap orang-orang itu. Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan pertempuran Medusa dan Yan Luotian. Mereka berdua menarik beberapa langkah setelah tabrakan yang kuat. Hahaha, sungguh disayangkan. Meskipun 3 tetua lembah Mulan yang tidak berguna telah gagal, kita masih memiliki kepala sekte racun. Ini adalah Douzong elit yang bahkan kamu tidak bisa melawannya. Hari ini nasib kekaisaran Jiama telah dikunci, ucap Yan Luotian. Wajah Medusa dingin sekali. Matanya mengandung niat membunuh, melompati melewati Yan Luotian dan menatap wanita berambut putih di elang besar itu. Apakah dia belum sembuh? Mengapa dia benar-benar muncul saat ini? Ucap Hai Bodong dari sisi benteng. Ekspresi Jia Xingtian, Fama dan yang lainnya tidak begitu bagus. Bahkan jika Medusa menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte yang sangat misterius itu. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tidak tertandingi menyebabkan seseorang memiliki kesulitan bertahan melawannya. Dengan penampilannya, ada kemungkinan ancaman hari ini akan melambung sekali lagi. Xiaoding dengan lembut mengusap dahinya, matanya mengungkapkan ekspresi yang kalah. Jelas, penampilan pemimpin misterius dari kepala sekte racun ini membebani dirinya. Di sisi lain,
Ekspresi Xiaoyan gelap dan serius saat dia menyaksikan kedua tetua lembah Mulan mengundurkan diri. Setelah itu dia melemparkan tatapannya ke arah wanita yang berambut putih pada elang besar itu. Hatinya sedikit tenggelam. Dia bisa merasakan kekuatan wanita misterius ini sangat menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Medusa. Tampaknya situasi hari ini menjadi semakin buruk. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun. Kamu harus berhati-hati. Sosok Medusa bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Wajahnya serius ketika dia berbicara. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengannya? Tanya Xiaoyan. Sulit. Orang ini juga sangat aneh. Sudah batasku untuk memblokirnya. Kecuali kami benar-benar bertarung sampai pada titik di mana kami berdua dikalahkan dengan cedera serius. Sangat sulit untuk mengalahkannya. Jawab Medusa dan menggelengkan kepalanya. Selama waktu Xiaoyan sedang berdiskusi dengan Medusa, mata abu-abu ungu dari wanita berambut putih pada elang besar itu di kejauhan menyapu secara acuh tak acuh ke arah Yan Luotian dan dua tetua Mulan. Suaranya datar ketika dia berkata, "Kalian berdua telah membiarkan leluhur ini." Yan Luotian dan kedua tetua Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Itu hanya karena ketiga orang tua ini ceroboh. Tidak hanya mereka gagal menyelesaikan bocah kelas Dou Huang, tetapi mereka bahkan membiarkannya meruntuhkan keterampilan 3 binatang buas. Ucap Yan Luotian. Kedua sesepuh Mulan juga menjadi marah ketika mereka mendengar ocehan Yan Luotian yang membuat tuduhan. Pemimpin sekte Yan, orang itu bukan Dou Huang dia. Aku berani mengatakan, kelincahannya yang aneh sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan keterampilan ketangkasan teratas dari sekte angsa emasmu tidak akan bisa menandinginya, ucap tetua dari lembah Mulan itu. Tidak peduli seberapa misterius skill kelincinya, dia hanya seorang Dou Huang biasa. Sepertinya reputasi dari 3 tetua dari lembah Mulan terlalu dibesar-besarkan. Yan Luotian tertawa dingin, matanya juga dipenuhi amarah pada saat ini. Jika ketiga orang tua ini tidak gagal, bagaimana dia bisa akan berakhir menjadi begitu sengsara di tangan Medusa, sehingga dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Yan Luotian, sebaiknya jangan berlebihan. Lembah Mulanku tidak takut pada sekte angsa emasmu. Dua sesepuh Mulan segera menjadi sangat marah saat mereka berteriak dengan keras. Mengapa kalian berdua yang telah kehilangan keahlian 3 binatang buas juga berani berteriak padaku? Yan Luotian menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan seram. Kamu... 3 sesepuh Mulan sangat marah. Apakah sudah selesai bertengkarnya? Wanita berambut putih di atas Raja Wali Raksasa berbicara dengan sikap acuh tak acuh sementara ketiga orang saling berpasangan. Yan Luotian dan kedua tetua Mulan menjadi dingin setelah mendengar kata-kata itu. Mereka sekali lagi saling memandang dengan galak sebelum mengalihkan pandangan mereka. Kedua sesepuh Mulan, kalian berdua harus berkumpul dengan para ahli lainnya di tentara setelah ini, ucap wanita berambut putih itu. Wajah kedua sesepuh Mulan berubah sedikit ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala mereka dengan senyum pahit. Setelah kehilangan keterampilan 3 binatang buas, mereka hanyalah berada di puncak kelas Dou Huang. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di kelas Douzong. Dengan segera, mereka memindahkan tubuh mereka dan bergabung dengan pasukan besar di bawah. Wanita berambut putih itu melirik Yan Luotian di samping setelah mengirim 2 tetua Mulan. Matanya tetap diam seperti sumur tua. Tinggalkan Medusa padaku. Seperti apa bocah Dou Huang yang telah kau sebutkan? Matanya menyapu langit di atas benteng ketika dia berbicara sampai saat ini. Tatapannya berhenti di tubuh Medusa sebelum beralih ke pemula berjubah hitam di sampingnya. Wajah di bawah tabir awalnya terkejut ketika dia melihat wajah dingin dan muda itu. Bagaimana mungkin dia? Perubahan tiba-tiba pada wanita berambut putih itu membangkitkan perhatian Yan Luotian di sisi lain. Dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia telah melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Kepala sekte racun, ada apa? Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luotian. Matanya yang keabu-abuan hanya menatap tajam pada wajah yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Cahaya bersinar di matanya
Dia tampak berjuang atas sesuatu. Ini berlangsung cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi redup. Dia menghirup nafas dalam-dalam dari udara, dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpeduliannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau menatap di wajah Xiaoyan. "Aku akan meninggalkannya padamu." Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Lutian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan cara yang ganas. "Tenang, aku akan membiarkannya merasakan kematian cepat dengan tanganku," ucap Yan Lutian. Merinding kecil segera bangkit di kulit Yan Lutian saat menatap dengan cara seperti itu. Hatinya bingung, tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum. Dengan susah payah dia tertawa datar. "Apa itu?" "Ingat, aku ingin dia hidup." Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Yan Lutian segera tertegun ketika dia mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak ia berkenalan dengan pemimpin sekte racun ini, ia selalu merasa kaget atas karakter acuh tak acuh dan tanpa emosi pihak lain. Karena itu dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, sehingga dia benar-benar mendengar dia mengucapkan permintaan seperti itu. Hahaha, karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan semacam ini, itu tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan semangat pihak lain akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Jama juga akan memiliki niat untuk mundur. Dengan cara ini, kita juga bisa menyelamatkan banyak masalah. Yan Lutian buru-buru tertawa sementara pikiran ini berlama-lama di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip. Metode ini adalah niat aslinya. Namun untuk beberapa alasan, saat ini dia agak ragu untuk melakukan hal ini. Itu karena dia tahu jika dia benar-benar melakukan itu, Kekaisaran Jama pasti akan menderita banyak sekali luka dan kematian. Wanita berambut putih itu mengatupkan gigi peraknya sedikit, sementara suaranya berbicara dengan cara dingin. "Tidak perlu. Kekaisaran Jama secara alami akan runtuh tanpa kita menyerang selama kita mengalahkan dua orang ini," ucap wanita berambut putih. Yan Lutian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita berambut putih yang telah turun dari kepala elang itu. Sosok wanita berambut putih yang cantik berdiri di udara kosong. Mata abu-abu keunguannya dengan dingin melirik Medusa saat dia perlahan berkata, "Medusa, menyerahlah. Aku akan memberikan ras ular kamu tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan," ucap wanita itu. "Bermimpilah." Medusa memberi senyum yang mengejek. "Karena kamu begitu keras kepala, leluhur ini hanya bisa menghancurkan seluruh suku ular kamu." Wanita berambut putih itu tidak terganggu. Nada suaranya masih tenang, tetapi kata-kata yang diucapkannya begitu kejam, sehingga membuat hati seseorang menjadi dingin. "Kamu dapat datang dan mencobanya," jawab Medusa. "Kamu adalah pemimpin sekte dari sekte racun." Xiaoyan yang berdiri di samping mengarahkan pandangannya ke arah wanita berambut putih ini, sementara dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Kilatan tipis muncul di mata wanita itu ketika dia mendengar suara Xiaoyan. Dia menurunkan matanya sedikit dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" tanya wanita itu. "Kepala aliansi Xiao, Xiaoyan." Xiaoyan menangkupkan tangan dan berbicara dengan senyum lemah. Wanita berambut putih itu mengepalkan tangannya yang lembut di bawah lengan bajunya ketika dia mendengar nama ini yang tersembunyi dari ingatannya. Namun tidak ada banyak fluktuasi dalam suaranya. "Patuhlah kepala aliansian untuk menyerah. Aku akan menjamin tidak ada seorang pun yang akan terluka," ucap wanita itu. Mata Yan Lutian menjadi jauh lebih aneh ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak seorang pun akan terluka. Mengapa kata-kata ini memiliki arti mengejek ketika diucapkan dari mulut iblis perempuan yang mati rasa untuk membunuh orang? Namun dia sepertinya agak tidak biasa hari ini. Sebuah pikiran terlintas di dalam hati Yan Lutian saat matanya tiba-tiba melihat pemuda berjubah hitam itu. Tampaknya pemimpin sekte racun ini menjadi agak tidak biasa ketika melakukan kontak dengan orang ini. Apakah dia naksir dengan orang ini? "Jika aku benar-benar menyerah,
Sepertinya tidak perlu bagiku untuk kembali dan bertemu dengan anggota klanku. Kita bisa melupakan saran yang baik dari pemimpin sekte. Xiaoyan tersenyum samar. Tatapannya menyapu wanita berambut putih sekali lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sedikit merasakan perasaan yang familiar. Namun dia tidak dapat mendapatkan petunjuk karena penampilan yang sangat berbeda. Mata Yan Lutian menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menegurnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melirik wanita berambut putih di sisinya. Setelah ragu sejenak, dia menelan kata-katanya itu. Kepala sekte racun itu segera menghela nafas lembut ketika dia mendengar hal ini. Sepasang mata abu-abu keunguan beralih ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara lemah. Dukungan kamu harusnya benar, karena ini masalahnya. Aku akan mengalahkannya dan melihat apakah kamu akan tetap keras kepala setelah ini, ucap wanita itu. Kamu berani? Sepertinya telapak tangan terakhir kali tidak membuat kamu tahu cara menahan diri. Medusa tertawa dingin ketika dia menjawab itu. Doki megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan keras di bawah serangan menakutkan oleh Doki ini. Yan Lutian tertawa ketika dia melihat dua orang itu sudah mulai saling berhadapan. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiaoyan. Hahaha, aku tidak akan mengharapkan kamu mengalahkan keahlian 3 binatang buas dari 3 tetua Mulan. Aku juga tertarik dengan teknik do kelincahan milikmu. Aku pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah menangkapmu, ucap Yan Lutian. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat Yan Lutian bergegas mendekat. Dia buru-buru mundur. Dibandingkan dengan 3 tetua Mulan, orang ini tidak diragukan lagi sedikit lebih merepotkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang elit asli Dou. Kekuatan miliknya mampu diedarkan seperti yang dia inginkan. Tubuh Xiaoyan baru saja mundur ketika cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di punggung Yan Lutian. Sepasang sayap berwarna emas yang setidaknya berukuran 7 hingga 80 kaki dengan cepat terbelah. Dalam waktu singkat, dia benar-benar muncul di samping Xiaoyan. Dia mengepakkan sayap angsa emasnya yang sangat besar, dan sejumlah cahaya keemasan yang tidak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia merasakan setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh angin dingin yang kencang. Jantungnya bergerak dan api hijau giok yang sengit tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Suhu tempat itu tiba-tiba melonjak menyusul munculnya nyala api. Api surgawi? Yan Lutian kaget ketika dia melihat api giok hijau di tubuh Xiaoyan. Tubuhnya bergerak maju dan bukannya mundur. Tangannya membentuk bilah pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan kasar merobek ke arah leher Xiaoyan. Cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan dengan cepat berkedip. Saat dia merasakan angin tajam yang ada pada pisau di tangan Yan Lutian, tubuhnya mundur. Kamu ingin melarikan diri? Yan Lutian tertawa dingin ketika dia melihat sosok Xiaoyan sedang mundur. Yan Lutian dengan cepat mengikuti Xiaoyan. Kelincahan teknik do pihak lain tampaknya sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengikutinya sedekat ini sejak dia mulai mempraktekkan gerakan 3000 petir. Kilau perak sekali lagi melintas di bawah kaki Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan tampaknya telah diteleportasi saat dia muncul lebih dari 10 meter. Angin sekali lagi bergegas menuju Xiaoyan tepat ketika dia muncul. Yang bisa dilihatnya adalah Yan Lutian melebarkan lengannya dengan cara yang sama, sementara kakinya sedikit melengkung ke belakang. Dia muncul seolah-olah dia adalah burung terbang besar saat terbang melintasi langit dan sekali lagi mengejar Xiaoyan dengan cara yang tidak biasa. Hahaha, bocah, kelincahanmu memang cukup bagus. Kamu dapat dibandingkan dengan teknik angsa terbang milik sekte angsa emas kami. Jika aku dapat memperoleh dan melatihnya, kecepatanku pasti akan jauh melebihi elit biasa Douzong. Yan Lutian tertawa dengan cara yang menyeramkan. Wajahnya memiliki keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Jelas kelincahan yang ditampilkan Xiaoyan sudah menggerakkan hatinya yang tamak itu. Mengapa? Apakah kamu sudah berhenti berlari? Yan Lutian mengangkat alisnya ketika dia melihat Xiaoyan benar-benar berhenti terbang. Cahaya emas di tangan Yan Lutian tumbuh bahkan lebih padat dan kekuatan yang tajam mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi.
Yan Lutian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter dari Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Dia tersenyum gelap dan sebuah pisau di tangannya yang terbungkus cahaya keemasan dengan kejam meretas lengan Xiaoyan. Pisau cahaya keemasan menembus langit. Namun sebelum tanpa henti meretas lengan Xiaoyan, senyum dingin terangkat di wajah Xiaoyan. Segel tangan yang dipertahankan untuk waktu yang lama di tangannya tiba-tiba didorong ke depan, segera bertabrakan dengan dada Yan Lutian. Open Mountain Seal, teriak Xiaoyan. Segel tangan mendarat di dada Yan Lutian saat wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin dan buritan. Energi eksplosif yang megah liar tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya itu sepenuhnya mengenai ke tubuh Yan Lutian dari segala arah. Boom! Wajah Yan Lutian menjadi sangat jelek saat segel itu menekan dadanya. Dia tidak berharap Xiaoyan akan dapat mengandalkan kekuatan kelas Do Huangnya untuk benar-benar melepaskan serangan teknik Do yang sangat kuat. Meskipun ia terkunci serangan dan agak lengah, Yan Lutian masih seorang elit asli Douzong. Dengan kemampuan luar biasanya, dia mengedarkan energi dan permukaan tubuhnya melepaskan cahaya emas terang sesaat. Dan kekuatan kuat melonjak keluar. Bulu angsa berwarna emas padat muncul sebelum akhirnya membentuk armor bulu angsa emas yang dengan kuat menutupi area dadanya. Kekuatan kuat di telapak tangan Xiaoyan tiba seperti yang diharapkan saat bulu angsa emas muncul. Meskipun Yan Lutian telah memanggil armor bulu angsa emas pada titik kritis seperti itu masih tidak dapat memblokir semua kekuatan setelah menerima serangan kekuatan penuh Xiaoyan pada jarak yang dekat. Masih ada cukup banyak kekuatan liar dan keras yang menghancurkan baju besi emas dan menyerang tubuh Yan Lutian. Setelah itu dia tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Ketiga tentara kekaisaran besar itu menatap Yan Lutian dengan tatapan tertegun. Mengapa elit Douzong meludahkan darah setelah saling bertukar pukulan selama hampir beberapa menit dengan kelas Do Huang? Wajah kedua tetua Mulan di udara di atas dan pasukan aliansi berkedut ketika mereka melihat adegan ini. Wajah mereka segera berisi senyum dingin saat mereka diam-diam memarahi Yan Lutian yang layak mendapatkannya di dalam hati mereka. Mereka sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang ini bukan ahli biasa Do Huang, namun Yan Lutian benar-benar berani mengandalkan kelincinya untuk melakukan kontak dekat dengan Xiaoyan. Yang pertama benar-benar tampak terlalu banyak muka untuk dibuang. Dibandingkan dengan pasukan tiga aliansi tertegun, benteng yang semula tenang telah meledak menjadi sorak-sorai bumi. Pada saat ini rasa takut yang berasal dari pemimpin sekte racun telah menjadi jauh lebih lemah karena adegan ini. Kamu bajingan kecil. Yan Lutian seketika kehilangan banyak muka ketika dia mendengar sorakan yang jelas dari benteng. Kutukan marah teriak keluar. Cahaya berwarna emas langsung melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk lebih dari 10 duri emas tajam di bahu, lengan, siku, jari kaki, lutut, dan lebih dari 10 tempat lainnya. Yan Lutian tampak seperti landak bersenjata lengkap dengan tambahan duri ini. Leluhur ini pasti akan mematahkan jari kamu satu demi satu. Mata Yan Lutian dipenuhi dengan kemarahan saat dia menggertakkan giginya dan berteriak. Sayap besar di punggungnya mengepak setelah suaranya terdengar. Yan Lutian bergegas menuju Xiaoyan. Pedang jari emas tajam yang dibentuk menembus semua titik fatal Xiaoyan. Dalam kemarahannya, Yan Lutian sepertinya telah melupakan instruksi yang diberikan wanita berambut putih tadi. Xiaoyan buru-buru mundur saat Yan Lutian yang marah mendekat. Namun kecepatan Xiaoyan dan yang terakhir hampir sebanding. Mereka baru saja saling bertukar beberapa pukulan, tetapi pakaian di tubuhnya telah benar-benar terpecah oleh duri emas yang menutupi tubuh orang itu dengan padat. Banyak jejak darah berwarna merah terang muncul di tubuhnya. Xiaoyan sekali lagi menghindari serangan Yan Lutian dengan cara yang agak menyedihkan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sambil menghadap ke tanah. Penguasa Xuan berat yang mendarat di tanah setelah direbut oleh 3 tetua Mulan sebelumnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit, akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru melambaikan tubuh penguasa besar itu setelah penguasa yang berat itu memasuki tangannya. Itu memblokir serangan keras dari Yan Lutian. Namun meskipun memiliki penguasa berat untuk memblokirnya,
Gelombang kekuatan kuat yang mengikuti penguasa juga ditularkan dan menyebabkan tangan Xiaoyan hampir menjadi mati rasa. Seorang elit gila Douzong benar-benar sangat merepotkan. Ini terutama kasus untuk orang yang tubuhnya dipenuhi dengan duri panjang. Xiaoyan yang terlihat berada dalam situasi berbahaya di bawah serangan liar dan kejam oleh Yan Luotian di langit, itu menyebabkan semua orang di benteng mengangkat hati mereka sekali lagi. Pada saat ini pertarungan antara Medusa dan kepala sekte racun telah menjadi semakin ganas. Jika Xiaoyan dikalahkan oleh Yan Luotian, itu pasti akan menyebabkan Medusa merasa khawatir. Pada saat itu sepertinya pemimpin sekte racun ini akan mengambil keuntungan dari itu dan mengeluarkan serangan. Xiaoyan, kamu harus bertahan. Haibodong dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka dengan erat. Situasi buruk Xiaoyan juga dirasakan oleh dua orang di medan perang lainnya yang berfokus pada sisinya masing-masing. Wajah mereka sedikit berubah, namun mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan keras ketika mereka melihat ke mata pihak lain. Serangan mereka segera menjadi sedikit lebih ganas. Di dunia ini, wanita memang lebih menakutkan daripada pria ketika mereka menjadi ganas. Di sisi lain, 5 duri emas yang tajam dengan keras dikaitkan dengan penguasa berat dan sebuah pandangan biadab melintas di wajah Yan Luotian. Dia tiba-tiba memutar tangannya dan penguasa berat diputar tiba-tiba. Setelah itu lepas dari tangan Xiaoyan, tubuh Yan Luotian bergerak dengan cara aneh. Setelah dia memukul penguasa berat dari Xiaoyan, dia muncul di depan Xiaoyan dan dengan kejam membanting lututnya ke perut bagian bawah Xiaoyan. Pucat putih muncul di wajah Xiaoyan setelah menerima pukulan berat tersebut. Jejak darah mengalir di sudut mulutnya saat kilatan kejam melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan ganas menghantamnya ke pinggang Yang Luotian. Setelah itu cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan melintas dan dia segera meninggalkan bayangan setelah tubuhnya kembali. Bisakah kamu melarikan diri? Yan Luotian telah merasakannya saat Xiaoyan menghilang. Xiaoyan segera merasakan sesuatu ketika Yan Luotian muncul di belakangnya. Namun dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan 3000 petir untuk melarikan diri kali ini. Tinju Yan Luotian dengan kasar terhempas ke punggungnya. Pukulan ini menyebabkan seteguk darah segar dimuntahkan oleh Xiaoyan. Sosoknya juga jatuh ke tanah. Melihat ini, Yan Luotian tersenyum dengan kejam dan mengepakkan sayap angsa berwarna emasnya saat dia tiba-tiba menyerang ke arah Xiaoyan yang sedang jatuh. Benteng segera mengeluarkan banyak suara kaget ketika mereka melihat adegan ini. Kelompok Haibodong juga menjadi pucat. Mungkinkah Xiaoyan bisa bertahan? Hai tua, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga. Ekspresi Xiaoding gelap dan serius saat dia dengan lembut berteriak. Haibodong mengangguk. Sayap es salju putih dengan cepat muncul di punggungnya. Setelah itu dia tiba-tiba bergegas keluar dan menyerbu ke arah posisi di mana Xiaoyan berada dalam cara yang seperti kilat. Xiaoyan jatuh dengan cepat di udara. Angin liar bersiul di sisi telinganya sementara matanya tertutup rapat. Dia bergumam, ini akan segera selesai. Sayap angsa emas cerah melebar tampak sangat spektakuler. Yan Luotian melihat Xiaoyan yang berada dalam jarak dekat dan senyum ganas di matanya menjadi lebih padat. Bocah kecil Dou Huang ini sebenarnya telah menyebabkannya sebagai seorang elit Douzong memuntahkan darah dan menjadi terluka di depan semua orang. Ini tidak berbeda dengan memberinya tamparan malu di depan banyak orang. Oleh karena itu dia akan menangkap orang ini tidak peduli apa. Haibodong bergegas mengawasi Yan Luotian menggunakan kecepatan yang sangat cepat sehingga menakutkan. Wajahnya sangat jelek. Sayap Yan Luotian mengepak dari jarak sedekat itu. Tubuhnya tiba-tiba jatuh saat tangannya dengan kejam menyambar ke arah ke kepala Xiaoyan. Namun, pada saat tangannya hendak melakukan kontak dengan kepala Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menghindarinya. Menghindar tiba-tiba juga menyebabkan Yan Luotian menjadi terkejut. Apakah orang ini belum sadar? Kejutannya berlangsung hanya sesaat sebelum kebencian melintas di matanya. Kakinya dengan kejam menendang ke punggung Xiaoyan. Kaki itu terbungkus cahaya keemasan karena merobek udara. Itu hanya akan menyerang target ketika Xiaoyan tiba-tiba membalik tubuhnya dan melototi Yan Luotian dengan seringai ganas. Dia mengayunkan tangannya dan seukuran 3 lotus api berwarna merah tiba-tiba melesat ke arah Yan Luotian. Haibodong yang bergegas mendekat melihat lotus api padat saat dilempar oleh Xiaoyan. Kejutan segera melonjak di dalam matanya
Dia buru-buru menghentikan tubuhnya sebelum bergegas kembali ke benteng dengan sekuat tenaga. Baru setelah melihat adegan ini, dia menyadari Xiaoyan telah menipu semua orang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberi dirinya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk teratai api yang menakutkan itu. Tubuh Xiaoyan dengan cepat jatuh ke tanah setelah melempar teratai api. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat Yan Luotian tercengang. Segel tangannya terbentuk. Meledak. Sebuah ledakan menakutkan yang menggetarkan bumi segera terdengar. Pada saat ini energi liar dan keras yang menakutkan menyapu langit seperti tornado. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.